Ratu film horor Indonesia, itulah gelar yang melekat erat dalam sosok Suzana Martha Frederica van Os atau yang dikenal dengan nama Suzana. Wanita cantik ini aktif bermain film sejak tahun 1950 sampai dengan 1990-an. Terhitung sudah ada puluhan film yang dibintangi oleh Suzana. Meskipun tak selamanya bermain dalam film bergenre horor, tapi image sebagai ratu film horor Indonesia membuat film-film horor yang dibintangi oleh Suzana lebih laris dibanding genre film lain yang pernah diperankannya. Aktris berbakat yang menutup usia pada tahun 2008 ini tetap menjadi legend hingga saat ini. Bahkan, beberapa film almarhumah masih sering ditayangkan di stasiun TV nasional. Apakah Anda salah satu fans Suzana? Mari kita bernostalgia dengan mengenang 10 film Suzana terbaik sepanjang masa ini. 1. Beranak dalam kubur 1972. Dalam film ini, Suzana memerankan tokoh Lila, seorang adik yang selalu dicemburui oleh kakaknya sendiri. Lila hidup di kota bersama bibinya, sementara itu Dora, kakak Lila, tinggal di desa bersama ayah dan ibunya. Kedengkian Dora semakin menjadi, ketika mereka tumbuh dewasa dan Lila memiliki paras yang lebih cantik. Bahkan, Lila dinikahi oleh pria yang tampan dan gagah. Suatu hari Dora merencanakan pembunuhan ketika Lila pulang ke desa. Saat itu, Lila sedang hamil tua dan mendapatkan kontraksi. Dora dengan teganya menyiramkan air keras ke wajah Lila dan meminta pesuruhnya untuk mengubur Lila hidup-hidup. Sejak saat itu kehidupan Dora dan warga desa selalu diteror dengan keberadaan hantu beranak dalam kubur. 2. Sundel Bolong, 1981. Masih ingat adegan di mana Suzana yang berperan sebagai Sundel Bolong menghampiri tukang sate dan soto, kemudian, Sundel Bolong tersebut memesan sate sampai 100 tusuk dan meminum soto langsung dari pancinya. Adegan terkenal itu bisa Anda temukan dalam film Sundel Bolong. Dikisahkan bahwa Alisa yang dimainkan oleh Suzana, adalah mantan pekerja seks yang akhirnya dinikahi oleh Hendarto yang dimainkan oleh Barry Prima. Kehidupan mereka bahagia dan sempurna, sampai Rudy, seorang pemilik butik, tertarik dan ingin memiliki Alisa. Rudy tersinggung ketika Alisa menolak secara halus. Ia menyuruh anak buahnya untuk menculik dan memperkosa Alisa. Meskipun berhasil selamat, kondisi Alisa benar-benar hancur, apalagi ia dinyatakan hamil akibat perbuatan bejat anak buah Rudy. Dalam kehancuran, Alisa yang sedang hamil akhirnya bunuh diri. Arwah Alisa menjelma menjadi hantu Sundel Bolong yang membalas dendam pada satu persatu orang yang menghancurkan hidupnya. 3. Ratu Ilmu Hitam 1981. Murni yang diperankan oleh Suzana, dituduh oleh mantan kekasihnya, Kohar, dan warga setempat, sebagai orang yang merusak pernikahan Kohar dan Baedah. Murni dituduh mengirim guna-guna sehingga pernikahan mereka menjadi kacau. Warga membakar tempat tinggal Murni dan melemparkan Murni ke dalam jurang. Di situ, Murni ditolong oleh Mbah Gendon, dukun teluh yang sebenarnya menjadi penyebab kacaunya pernikahan Kohar dan Baedah. Mbah Gendon membujuk Murni untuk melakukan balas dendam, lebih-lebih karena Murni sudah pernah dinodai oleh Kohar. Baik kehidupan Kohar dan warga setempat yang pernah mengadili Murni menjadi kacau semenjak Murni menjadi Ratu Ilmu Hitam bimbingan Mbah Gendon. 4. Sangkuriang 1982. Sangkuriang adalah film yang disadur dari cerita rakyat Jawa Barat, yakni asal-usul Tangkuban Perahu. Ini merupakan film Suzana terbaik yang bukan bergenre horor. Di sini Suzana berperan sebagai Sumbi, wanita cantik yang memiliki anak bernama Jaka. Pada suatu hari, Sumbi meminta Jaka untuk mencarikan hati menjangan atau rusa. Karena tidak berhasil mendapat hati menjangan, Jaka membunuh Tumang, anjing peliharaannya, dan mengambil hatinya. Betapa marah ketika Sumbi tahu bahwa Jaka sudah membunuh Tumang, yang merupakan ayah kandung Jaka yang dulu dikutuk menjadi anjing oleh Raja Prabangkara, ayahanda Sumbi. Sumbi mengusir Jaka dan akhirnya Jaka tinggal di dalam gua.
Ketika dewasa, Jaka keluar dari gua dan bermaksud menolong warga desa yang ditindas oleh Raja Prabangkara. Saat itu ia bertemu Larasati, wanita yang mirip dengan Sumbi. Larasati sebenarnya adalah Sumbi yang sengaja mengganti nama untuk menghindari pencarian Raja Prabangkara. Sumbi tetap mengenali Jaka yang sudah berganti nama menjadi Sangkuriang yang dimainkan oleh Cliff Sangra. Pada saat Sangkuriang ingin menikahi Sumbi, wanita itu memberi syarat untuk membendung Citarum, membuat danau, dan membuat perahu. Ketika Sangkuriang hampir menyelesaikan syaratnya, Sumbi berubah menjadi bunga. Sangkuriang amat marah dan menendang perahu itu hingga terbalik dan berubah menjadi sebuah gunung. Lima. Perkawinan Nyi Blorong 1983. Dalam film ini, Suzana kembali dipasangkan oleh pria yang menjadi suaminya, yakni Cliff Sangra. Suzana berperan sebagai Nyi Blorong yang merupakan anak dari Nyi Roro Kidul yang dimainkan oleh Ade Irawan. Kecantikan Nyi Blorong membuat banyak lelaki hebat memperebutkannya. Prabu Dewata Cengkar dan Pangeran Tejo Arum yang dimainkan oleh Cliff Sangra, bertanding untuk mendapatkan Nyi Blorong. Namun, dari awal Nyi Blorong memang mencintai Tejo Arum sehingga mereka sepakat untuk mengelabuhi Dewa Cengkar. Pernikahan antara Nyi Blorong dan Tejo Arum pun terjadi. Dewa Cengkar yang mendengar hal ini marah dan bermaksud membalas dendam dengan bantuan Banyugeni, Ratu Buaya. Saat Tejo Arum hampir kalah dengan Dewa Cengkar, Blorong melempar telur ke arah Tejo Arum yang dapat mengubahnya menjadi raksasa untuk mengalahkan Dewa Cengkar. Sayangnya, meskipun berhasil mengalahkan Dewa Cengkar, wujud Tejo Arum tidak bisa kembali seperti semula. Ia harus menjalani waktu 350 tahun untuk bertapa agar dapat kembali ke wujud asalnya. 6. Telaga Angker, 1984. Salah satu film Suzana terbaik lainnya adalah Telaga Angker, di mana Suzana memerankan sosok kuntilanak. Anita yang dimainkan oleh Suzana, sedang hamil dan dibunuh bersama dengan adik iparnya, Leni. Mobil mereka kemudian ditenggelamkan ke sebuah telaga oleh penjahat yang sadis. Kemudian, Robbie yang dimainkan oleh George Rudy, yang merupakan suami Anita menerima telepon dari orang yang mengaku telah membunuh Anita dan adiknya. Suatu malam, sosok Anita kembali ke rumahnya dan menghilang pada pagi harinya. Robbie sangat bingung dan berusaha mencari kebenaran mengenai terbunuhnya Anita. Paman Wijaya, yaitu kakak Anita, datang untuk menghibur Robbie dan Sandi, putra sulung Anita dan Robbie. Di saat yang sama, teror hantu Anita menghantui kehidupan para penjahat yang membunuhnya. Naluri keibuan Anita menginginkan Sandi untuk turut ikut ke alamnya. Namun, Paman Wijaya yang saleh berhasil menghalangi niat Anita dan membuat arwah Anita yang masih gentayangan itu jadi lebih tentram. 7. Malam Jumat Kliwon, 1986. Malam Jumat Kliwon dibuka dengan kisah wanita yang sedang hamil tua dan mengalami kontraksi. Wanita itu bertingkah seperti orang kesurupan dan kehamilannya pindah ke punggungnya. Kemudian, bagian perut yang pindah ke punggung itu meletus dan mengeluarkan bayi. Cerita berjalan cepat pada kisah Ayu yaitu Suzana, seorang penulis yang sedang mencari inspirasi. Ayu pergi ke sebuah desa dan tinggal di sebuah rumah. Namun, di sana Ayu sering mendapat gangguan makhluk astral. Belum lagi ia harus menghadapi teror Ardan dan Kasiman yang berusaha membunuhnya. Namun, pembunuhan itu selalu digagalkan oleh hantu sundel bolong yang menolong Ayu. Belakangan diketahui bahwa Ayu adalah anak kandung dari sundel bolong tersebut, wanita hamil tua yang melahirkan dengan cara tidak wajar. 8. Santet, 1988. Bisman merupakan pria jahat yang menginginkan Katemi yaitu Suzana. Mengingat istri Bisman sudah sakit-sakitan, ia berencana membunuh istrinya sendiri dan menghasut masyarakat bahwa pembunuhnya adalah Sarma, suami Katemi. Akhirnya, Sarma dibunuh oleh masyarakat dan Katemi melarikan diri hingga ke gua yang dihuni oleh Nyi Angker. Bisman berhasil merebut kedudukan sebagai kepala desa.
Sementara itu, Katemi yang mendalami ilmu hitamnya pada Nyi Angker, membalas dendam dengan mengirim santet dari jarak jauh. Kehadiran Ahmad yang dimainkan oleh Jeffrey Waworuntu, mampu menyadarkan Katemi. Meskipun demikian masih ada Nyi Angker yang tidak rela jika Katemi bertobat. 9. Malam Satu Suro, 1988. Di antara sekian banyak film Suzana terbaik, Malam Satu Suro merupakan film yang menurut banyak orang adalah film yang paling terkenal. Suketi yaitu Suzana, adalah sundel bolong yang telah menjadi manusia dan menikah dengan Bardo yang dimainkan oleh Fendi Pradana. Kehidupannya sangat bahagia terlebih Suketi memiliki 2 orang anak dari pernikahan tersebut. Sayangnya, saingan bisnis Bardo yang bernama Joni ingin menghancurkan keluarga Bardo. Paku di kepala Suketi dicabut sehingga ia berubah kembali menjadi sundel bolong. Puncaknya, anak buah Joni menculik Preti, anak bungsu Suketi, dan tidak sengaja membunuh Preti. Di sini, hantu sundel bolong Suketi mulai membalas dendam dengan membunuh satu persatu orang yang menghancurkan keluarganya. 10. Perjanjian di Malam Keramat, 1991. Film ini disutradarai oleh Sisworo Gautama Putra, sutradara yang juga membuat film-film Suzana lainnya, seperti Nyi Blorong, Telaga Angker, Malam Jumat Kliwon, sampai Malam Satu Suro. Sinopsis film ini menceritakan tentang Kartika yaitu Suzana, yang menjadi hantu karena dirinya, suaminya Hendro yang dimainkan oleh Cliff Sangra, dan kedua anaknya dibunuh oleh pesaing bisnis Hendro. Satu persatu komplotan yang membunuh Kartika dan keluarganya mulai dihabisi oleh arwah Kartika. Arwah Kartika sendiri mendapat kekuatan karena ia dapatkan dari arwah narapidana kejam yang gemar membunuh. Itulah 10 film Suzana terbaik yang harus ditonton ulang bagi kalian yang rindu suasana masa lalu. Semoga video ini bisa menjadi hiburan Anda jika ingin bernostalgia dengan karya-karya dari Ratu Film Horor Indonesia. Namun, beberapa film di atas hanya khusus dewasa saja. Jadi, sebaiknya cermati dulu sebelum mengajak anak di bawah umur menonton film ini. Terima kasih.